Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Bual Santai. Bersama saya Iskandar Zulkarnain dan partner saya Rio selalu hadir untuk kawan-kawan sekalian. Oke, di materi hari ini berbincang kita yang lagi viral juga yang kita angkat sebagian yang kemarin ya Bung, tentang adanya kegiatan DWP ya Bung ya. Iya. Jakarta Warehouse Project. Oke. Nah, ini masalahnya negara nih Bang. Negara Pak ya? Negara, karena polisi kita sekarang dicurigai nih. Wadidaw. Juga dicurigai memeras warga dari negeri asing yang sedang mengunjungi sebuah acara itu DWP, Jakarta Warehouse Project. DWP sendiri itu kalau Bung ketahui itu seperti kegiatan seperti apa sih? Itu Bang, semacam acara festival musik, tapi dia genre dance, musik dance. Oh. Tak pernah juga sih nonton yang gitu. untuk genre seperti itu ya. Awak nontonnya kan genre rocker. Oh gitu. Tapi yang ini khusus genre dance, musik dance. Jadi itu memang rutin setiap tahunnya diselenggarakan di Kalau nggak salah itu dimulai dari tahun 2010. Kalau nggak salah 2010. Nah, ini entah itu memang hanya Jakarta aja penyelenggaraannya atau di mana nggak tahu juga. Cuman terakhir di 13 sampai 15 Desember kemarin itu di Jakarta. Di tempatnya di G Expo Kemayoran. Nah, acaranya itu 3 hari. 3 hari. Ya. Jadi bisanya itu negara-negara tetangga itu datang kemari seperti dari Singapura, dari Malaysia dan juga dari Thailand. Nah, sekarang yang bermasalah itu warga negara Malaysia yang buat semacam status atau apalah ya, postingan-postingan ya kan, yang menyatakan bahwasanya seakan dia diperas. Kalau di postingan itu dia diperas katanya gitu loh. Dan bahkan malah ingin memboikot acara itu. Oh gitu. Nah, ini kan justru ini acara internasional dirusak oleh dugaannya kita ya. Dugaannya dirusak oleh oknum. Oh gitu. Apakah itu memang benar ada kejadian seperti itu, walau alam. Iya. Di sana kan. Kabarnya sampai 400 warga Malaysia. 400. Berarti acara itu besar tuh ya. Kalau kita kutip dari beberapa media mainstream seperti Kompas, Detik, CNN juga ya. CNN. Dari itu tuh lebih kurang 400. Bayangkan satu warga Malaysia itu tuh diperkirakan ada dari 5 sampai 30 juta. Oh gitu, itu pengakuan dari mereka. Pengakuan dari mereka. Kita nggak tahu ini benar atau enggaknya gitu. Takutnya kan hanya semacam bentuk kekesalan sehingga membuat acara jadi tidak layak untuk ditonton jadinya gitu kan. Jadi dugaan kita, tapi kita memang harus diselidiki hal ini. Itu harus. Kalau itu memang tidak benar, harus ada klarifikasi yang jelas dari pihak kepolisian. Ya. Kabarnya waktu itu sebelum hari H, itu tuh 450 personel dari pihak kepolisian guna mengamankan, memantau, memonitor acara sendiri ya, agar acara memang berlangsung aman gitu. Karena itu juga pengakuan dari pihak penyelenggara juga. Yang saya baca di media-media sering juga mengatakan bahwasanya dia berkoordinasi dan bekerjasama sama pihak yang berwenang sini untuk mengamankan acara ini gitu, seperti kepolisian gitu. Dan memang ya kalau terakhir itu rata-rata orang yang diperas itu Bang, itu tuh kan kalau netizen Malaysia kan pakai ringgit gitu kan. Iya. Ada yang sampai 30.000 ringgit. 30 ringgit. 90 juta, kurang lebih 90 juta ya. Ada yang enggak apa juga, bervariasi harganya yang diperas katanya. Iya, metode pemerasan yang Bung ketahui itu bagaimana? Gini nih, yang aku baca dari beberapa postingan
Itu tuh mereka lagi santai, lagi enjoy mengikuti acara. Itu ada yang dijemput satu-satu. Oh gitu. Ya nggak sekaligus pas lagi acara diberhentikan terus ya diangkut semua, enggak. Terus satu dijemput. Nah kita baca di beberapa postingan ya. Jadi dijemput satu. Nah salah satu netizen yang posting ini agak bingung, ini kenapa gitu loh. Ada apa? Kok ada yang dibawa oleh pihak kepolisian? Iya. Nah kemudian ada yang mengklaim itu dites urin. Oh. Nah di situ kenanya nih. Bagi yang positif narkoba, nah di situ ada pemerasan, dugaan pemerasan. Ini kalau diusut bagaimana, tidak diusut bagaimana, dugaannya pemerasannya kronologi seperti itu. Iya. Kalau Bung melihat ini dari panitia sendiri, apakah sudah membuat suatu klarifikasi dengan adanya hasil seperti ini gitu? Pihak penyelenggara acara udah memberikan klarifikasi bahwasanya pihak mereka sedang mengusut dan bekerja sama untuk menuntaskan kasus tersebut. Oh gitu. Ya. Apakah sudah dapat hasil kalau Bung ketahui dalam hal ini? Kalau hasil kita belum tahu ya. Cuman ada terakhir tuh Bang, yang dari Tribun Pekanbaru. Iya. Tribun Pekanbaru. Ini berita baru tadi. Dari Tribun Media. Dari Tribun Media. Ya kan? Penjelasan polisi soal viral WNI Malaysia diperas saat nonton konser Jakarta Warehouse Project 2024. Di sini yang dari narasumber itu Kasat Narkoba Polres Metro Jaya, Bang. Iya. Ini sumbernya Tribun, guys. tribunnews.com. Itu Kasat Narkoba Kompol Jamalinus Nababan. Ini dia. Kata beliau, kalau sepengetahuan kami tidak monitor kejadian seperti itu. Ditangkap, dipalak, dan tes urin. Nah, artinya pihak kepolisian tidak pernah menugaskan anggotanya, personilnya untuk melakukan penangkapan, apalagi pemalakan. Nah, termasuk tes urin. Nggak pernah. Nah, juga pihaknya bakal mengecek itu tuh anggota-anggota yang bertugas. Iya. Itu yang kalau Bung lihat dari postingan di beberapa media sosial itu, mereka hanya memberikan postingan komen aja, tidak memberikan seperti video atau foto pada saat mereka belum ada yang memposting video terkait dibawanya beberapa orang yang belum ada. Yang kita lihat ya belum ada. Yang kita ketahui. Sementara ini masih beberapa postingan. Belum ada. Biasanya kan kalau ditangkap-tangkap kayak gitu kan, apalagi kalau lagi rame-rame ada video rekaman. Iya kan. Yang dibawa oleh polisi, ya kan. Tapi sejauh kita melihat postingan-postingan tadi, tidak ada video-video yang WNI atau warga negara asing yang ditangkap. Video yang beredar ya, nggak ada. Benar. Karena yang kita ketahui, warganet kita juga di Indonesia ini kan kepo dan arti kutip kan luar biasa nih. Kalau ada hal-hal yang agak kan itu mungkin ada beredar foto. Cuman karena ini sudah keluar klarifikasi dari penyelenggara acara, ini yang membuat artinya postingan-postingan penonton tadi yang dari negeri seberang tadi menganggap serius ini gitu loh. Jangan sampai acara DWP ini menjadi momok menakutkan sehingga di tahun berikutnya tidak dihadiri orang lagi gitu loh. Ya, tadi kan ada juga hashtagnya di situ, ada mengatakan hashtagnya untuk memboikot acara ini. Itu yang dikhawatirkan. Makanya perlu memang klarifikasi dari pihak kepolisian, apakah memang petugas yang di lapangan melakukan hal tersebut. Kalau memang tidak terbukti, artinya ada upaya-upaya tangan jahil yang mencoba untuk menjatuhkan acara ini gitu loh. Dan kita memang berharap pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini gitu. Benar. Bagaimanapun ini kan marwah negara. Iya, di situ. Karena kita tuan rumah di situ yang dihadiri sampai 400 lebih kan.
warga asing itu untuk Malaysia aja ya. Yang diperas aja, yang diduga diperas aja gitu. Artinya kan tentu ada warga negara asing lainnya di sana. Iya, kan itu sudah luar biasa. Ini kan yang masih apa namanya, yang masih mengklaim. Kita nggak tahu nih dari negara lain apakah memang ada, hanya saja mungkin tidak diposting atau bagaimana, kan walau alam juga. Oh gitu. Ya. Ini maksudnya saya pun agak rancu nih. Apa DPAP ini acaranya itu festival, ya kan, berarti ada beberapa konser. Dia. Berarti ada beberapa ikon ataupun orang-orang yang ternama yang hadir untuk mengisi acara itu. Ya ada sih namanya, cuman aku tadi nggak terlalu kenal karena kan bukan band kan. Oh gitu. Dia solo. Mana ya? Bukan ini di Jakarta, Bung? Iya, di Jakarta, tapi artisnya artis luar loh, Bang. Oh, tadi Bung katanya solo, yang mana satu nih? Enggak, maksudnya dia sendirian, bukan solo apa. Sendirian, Bang, solonya Bang Solo itu penyanyi single dia. Oh, single. Mana ya? Ini nih, untuk mengisi acara di situ kan kita ingin tahu juga kan. Sebenarnya tadi ada saya jumpa itu sampai berapa hari, dari tanggal 13 sampai tanggal 14 ya? 13 sampai tanggal 15 ya? Iya. Berarti sekitar 2 harian. Berarti kan banyak bintang tamunya juga gitu. Acara berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa itu, Bu? Enggak nonton pula. Tiketnya udah kebeli emang, Pak. Cuman kan karena ini lagi rame. Iya, lagi rame. Jadi kita coba memberikan semacam kritikan membangun. Ini kan citra polisi itu tuh sekarang lagi dicoba untuk dibangun. Bangun ya. Nah, jangan sampai citra yang lagi dibangun ini malah rusak di asing gitu. Iya. Ketika asing sudah merasa tidak aman dengan penegak hukum kita. Iya, benar. Penegak hukum itu kan nih yang memberikan rasa aman bagi kita sekarang. Benar. Ketika itu sudah diragukan oleh asing, gimana asing mau datang ke Indonesia? Benar. Wisatawan. Ya kan termasuk wisatawan kan, nonton konser kan. Apalagi investor. Benar. Nah, ini yang kita harapkan sehingga Indonesia ini aman bagi asing gitu. Tapi tidak pula jadi mengke, jadi arogan dia nyampe di Indonesia. Kalau mentang aku boleh, aku gini. Kan ada tuh di Bali kemarin ya, beberapa daerah wisatawan bule-bule atau warga negara asing yang congkak, yang sombong, mentang-mentang dia berduit. Ngomong-ngomong untuk yang artis tadi, Bang, itu tuh dimeriahkan oleh Steve Aoki. Di sini nih, ini asumsi.co nih, Bang, referensinya. Sejumlah nama-nama beken pemusik yang berasal dari genre tersebut turut memeriahkan DWP 2024. Steve Aoki, Timmy Trumpet, apa itu bahasa Inggris namanya? Timmy Trumpet berarti ya. Iya, dari Thailand. Armin van Buuren, Morten, Z dan Anima. Macam mana nak bacanya nih pendengar. Nah, itulah guys, artis-artisnya. Cuman bagi kita yang kayak kita kan musik Indonesia. Iya. Genrenya pun udah beda ya. 19 apa genrenya udah beda. Iya. Bukan genre kita juga kayak ini. Benar. Dance Ya. Dance. Apalagi jam saya mau dance susah juga nih, Bung. Tak ada lawan berarti ya. Aku yakin nih. Kalau lawannya hormat tak mau. Kak, kacau nih Kak. Jadi itu Bang, di Instagram beberapa Instagram itu ada malahan nanti kita coba tampilkan juga nanti beberapa slide yang diyakini itu tuh diposting oleh warga negara asing. Iya. Terkait pemboikotan. Beberapa postingan dan komentar dari warga yang diduga diperas. Iya, betul. Dan ini memang lagi disorot juga oleh pihak
musisi-musisi lainnya. Nah, iya jelas. Jangan sampai nanti kita gelar konser apa namanya kebudayaan segala macam. Wisatawan udah mikir ya, mak aku kesana nanti kena pala juga. Alih-alih tes urin. Nah ini yang tes urinnya bingungnya kita. Kalau memang dia positif narkoba, seharusnya kan ditemukan bukti di sana. Gitu. Iya. Seharusnya kan. Nah, kita belum dapat referensi. Kita bukan bilang tidak ada ya. Iya. Kita belum dapat referensi bahwasanya pihak kepolisian menemukan barang haram itu di lokasi acara. Iya. Kita belum menemukan referensi itu. Belum. Artinya kalau ada penonton yang positif tes urin, tentu setidak-tidaknya polisi menemukan barang bukti di sana. Lagipun tes urin kan bukan sembarangan juga, Bang. Alih-alih misalnya polisi datang ke kantor kita nih, tes urin, nggak bisa juga. Harus ada surat tugasnya. Iya. Misalnya dia mau pergi ke klub A, ya kan? Dia bawa surat tugas. Surat tugas lawan pasti. Surat tugas untuk memantau kegiatan di sana sekaligus tes urin bagi pengunjung ataupun pekerja. Iya itu jelas. Setahu saya seperti itu SOP-nya gitu loh. Nggak sekonyong-konyong ya. datang suka-suka bawa orang pun pakai surat tugas juga. Benar. Pada saat Nggak sembarangan, kecuali dia memang ditemukan saat membuat kerusuhan. Ya, itu langsung. Itu boleh ya. diangkut langsung. Karena sama kayak kita ditilang, Bang. Ditilang itu kan. Kalau kita posisinya lengkap, misalnya spion ganda, pakai helm, lampu hidup, tidak menerobos traffic light, ya kan? Kemudian tiba-tiba polisi minta lihat STNK dan SIM, kita boleh bertanya dalam rangka apa gitu. Apakah saya melanggar lalu lintas? Benar. Itu satu. Apakah saya ada yang ya kayak tadi lah melanggar lalu lintas kan, kalau memang razia harusnya kan ada pelang razianya gitu, ada kegiatan aja, ada giatnya di sana kan, ada poskonya. Iya. Nah, kalau tidak ada razia sebenarnya polisi tidak bisa serta-merta minta STNK dengan SIM kita untuk melihat itu, kecuali kita dalam posisi yang menyalahi aturan lalu lintas. Misalnya kita tak pakai helm, ya kan, jalan truk. Sini SIM, tengok SIM dengan STNK. Kita wajib terbang karena kita udah kesalahan awal. Melakukan kesalahan itu namanya. Jangan pula mengkek mau nggak boleh gini, ada aturan macam-macam. Nggak boleh. Kan itu karena kita kedapatan langsung pelanggaran di sana. Kemudian menyangkut kayak acara tadi, tiba-tiba tes urin ini kalau betul ya. Betul. Kita berharap ini enggak betul. Saya meragukan. Kalau memang ini betul, harus ada tindakan dari kepolisian untuk membersihkan diri ini. Benar. Artinya jangan sampai ini merusak nama negara kita gitu. Kasihan Pak Prabowo. Pak Prabowo baru menjabat soalnya kan. Jangan sampai dirongrong dengan hal ini. Ini kan hal kecil nih, Bang. Iya. Tapi efeknya besar. Besar ya. Ketika ini berpengaruh ke negara-negara lain, ini penegak hukum loh yang berbuat. Kalau itu bukan penegak hukum atau masyarakat biasa lah, kan pungli ya itu. Iya. Jajanan mahal segala macam itu udah lumrah, Bang. Misalnya kalau Abang pernah dengar boleh belanja atau wisata ke Indonesia, entah itu daerah Medan, kadang-kadang kan harganya tuh melonjak, Bang. Ya. Jual ke bule. Ya. Nah itu kan masih terbilang wajar lah. Bukan penegak hukum, masyarakat. Dan itu pun transaksi jual beli. Kalau setuju beli, kalau tidak usah. Permasalahan sekarang ini yang berbuat diduga aparat. Iya. Nah ini yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Dan memang harus ada klarifikasi jelas dari pihak kepolisian. Kalau nggak salah tuh Polsek Metro Jaya yang Polsek. Tapi yang memberikan keterangan katanya dari Polres yang memberikan keterangan. Tapi yang untuk melakukan pengamanan itu tuh Polsek kalau nggak salah aku. Polsek Metro Jaya kalau nggak salah. Kalau sepengetahuan saya, kalau sekiranya itu
acara yang besar seperti itu pasti personilnya dari Polres ataupun dari Polda juga yang turun gitu. Iya, Diperbantukan Polsek gitu. Oh iya mungkin. Jadi kita pun kalau saya lihat oke lah pada saat itu mereka diambil, dicek urin. Terus yang saya pertanyakan, yang saya bingungkan ini yang agak rancu, pada saat mereka tes urin, apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat dikatakan positif, contohnya dikatakan positif, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa, apakah mereka tidak berontak pada saat itu? Kenapa itu bisa positif? Iya kan? Pada saat itu, kalaupun mereka mau proses, mereka kan bisa memberikan bahwasanya kami mau coba cek tes urin kembali, steril atau bagaimana. Pada saat mereka itu berontak, apalagi mereka dari negara luar kan gitu, kan istimewa kan ada di situ, harus ada pengawal. Pada saat mereka berikan pemberontakan itu kan rame itu nanti yang akan datang. Ya, jadi kenapa dari 400 itu 400 ini hanya setelah acara selesai baru mereka buat postingan gitu. Jadi gini dulu Bang. Ini ada berbagai kemungkinan. Iya. Berbagai kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya mereka takut tidak bisa pulang, satu, ya kan? Ketika ini diproses, takutnya tidak bisa pulang, masuk penjara atau segala macam. Alasan? Kan karena positif tadi. Itu tadi saya bilang pada saat positif mereka itu kan mereka bilang kalau mereka tidak melakukan hal yang salah. Iya, seharusnya bisa apa kan? Iya, bisa. Atau mereka protes. Iya, kan di sini kan kalau kita bilang KBRI ya. Kalau kita iya kan? Di sini kan ada kedutaan Malaysia. Pasti mereka ini dikawal. Karena narkoba itu tidak sekonyong-konyong hari itu hilang tes urinnya. Iya. Coba itu memang jadi misteri juga. Misteri, makanya saya agak bingung gitu. Kenapa juga para penonton dari Malaysia tidak protes besar-besaran ketika di apa tadi? Cuma permasalahannya Bang, balik lagi kronologi yang pertama, mereka dijemput satu-satu. Oke, satu-satu mereka dijemput. Ya kan, itu kan 400 orang, Bu. Terpisah mungkin. Memang terpisah, tapi kan dalam terpisah itu dalam satu grup itu nggak mungkin satu orang. Pasti minimal 10 orang. Itulah, kita kan hanya bisa menduga-duga nih. Menduga-duga iya gitu. Kemungkinan ini kan satu-satu yang diambil satu-satu. Jadi mereka nggak nyadar, oh ada korban lainnya gitu. Nah, sesampainya mereka di Malaysia, temu duduk bareng, rupanya rame yang kena gitu. Itu duga-dugaan kita. Moga-moga. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga bagi kawan-kawan dari negara Malaysia. Itu kalau memang tidak mengkonsumsi narkoba, itu dia. Kenapa harus takut? Kenapa harus mau memberikan uang? Itu yang saya pun rancu. Dan saya rasa pun bukan penyuka, apa namanya, pendengar atau fans musik genre dance ini, masalahnya orang berkelas semua, Bang. Iya. Karena tiketnya mahal loh, Bang. Iya, makanya. Sembarangan gitu. Artinya lumayan kelas-kelas high semua gitu loh. Jadi kalau kelas high, tentu pendidikannya high. Saya rasa kalau pendidikannya high, mereka harusnya bisa mencerna itu gitu loh. Bisa membawa hal ini ke arah yang lebih positif, bukan hanya sekedar cuap-cuap di media sosial. Itu 30.000, ada yang nyampe 90.000 loh Bang. Rentangnya itu tuh dari, kalau di sini ya, itu tuh ini diperas polisi sampai 200.000 ringgit. Totalnya kalau dirupiahkan 719 itu dari juta. Dari media mana tuh, Bang? Ini dari asumsi.co. Asumsi.co. Kan? Ya, asumsi.co. Karena kronologis yang dia mengutip dari apa juga, dari postingan netizen Malaysia. Ya. Jadi makanya kita lihat ya, kalau netizen kita Indonesia begitu ada kejadian mereka posting memang dengan postingan, tapi mereka itu rata-rata memberikan ada video, foto untuk menguatkan postingan mereka gitu. Ya. Ini cuma postingan aja, tetapi mana gitu. Ya itu. Secara gitulah, secara simpelnya mereka itu membuktikan bahwa memang benar ada kejadian ini. Makanya kita minta pihak kepolisian juga mengungkap ini apakah hanya hoax
Iya, ya kan? benar. Kalau memang Dugaan ini- kita juga. Kalau gitu, memang ini hoax, kita minta juga polisi bisa memulihkan acara DWP-nya gitu. Iya. Bahwasanya hal itu tidak benar. Benar. Jangan berlarut-larut gitu loh. Benar. Kalau berlarut kasihan penyelenggara acara gitu. Itu dia kasihan. Mereka dibilang tidak berhasil, mereka dibilang tidak Benar profesional. sekali. Padahal kan itu kalau kita lihat dari dari penyelenggara memberikan klarifikasi itu di luar batas kewenangan dia. Iya. Karena kalau udah kepolisian yang ngangkut, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya, berarti kan ada dugaan ataupun gimana, itu kan ada prosesnya juga pada saat ada dugaan atau seperti Bung mengatakan SOP kan berjalan ini. Ya. Apalagi ini satu kegiatan. Iya, resmi loh kegiatan. Pasti pada saat mereka melakukan hal seperti itu panitia mengetahui dulu gitu. Bahwasanya ada nih kegiatan seperti ini surat perintahnya, atau pada saat mereka melakukan surat perintahnya kemudian datangi panitia ini. Kan bisa aja gitu. Harusnya seperti itu. Nah, jadi yang kita bingungkan kalau bilang sampai 400-an, mereka dicek urin dan mereka katanya diduga mau diperas. Bukan mau lagi, katanya udah diperas juga. Iya. Jadi artinya kalau mereka tidak mengeluarkan sejumlah uang yang diminta, mereka nggak bisa keluar dari kantor itu gitu loh. Nah, dengan alasan ya takut nggak pulang tadi lah gitu kan, takut ada ya namanya orang apalah bang, apa namanya ya? Kalut. Istilahnya itu kalut atau gagap atau apa namanya, tidak bisa menguasai diri ya kan. Jadi udah gagap duluan gitu loh. Nah, akhirnya macam mana barang ini bisa selesai? Tapi itu tadi, kalau orang seperti itu biasanya memang benar kalau dia make gitu loh. Biasanya ya. Ya, walaupun dia benar make ini. Ya. Saya rasa pihak kepolisian itu tidak semerta-merta dia harus mengeluarkan duit orang itu. Ini akan diproses menjadi prestasi dia dalam kegiatan ini, berarti ada satu hal yang tidak wajar di sini. Nggak ada semerta-merta seperti itu, karena dari Kapolri kita juga itu narkoba memang diberantas betul sampai habis sama akar-akarnya kalau ini memang benar. Tapi kalau ini memang dilakukan seperti itu, panitia mustahil tidak tahu kalau ini memang SOP yang dijalankan. Ya kan? Cuma itu tadi lah, kalau memang dia pun makai atau menggunakan barang haram tadi itu, kita pun sampai sekarang seperti tadi yang saya bilang, polisi belum mengungkap bahwasanya adanya ditemukan Ya. barang bukti itu. Benar. Kalau mungkin bisa jadi dia makanya di luar ya, di Ya. luar, karena kan masuk ke tempat acara seperti itu kan nggak sembarangan juga, Pak. Benar. Dipantau juga gitu. Jelas. Nah, artinya bisa jadi makainya di luar, bawa ke dalam, bukan bawa barangnya ya. Ya. Setelah makai di luar, baru masuk ke dalam. Bisa jadi ya. Tapi kalau Memang kita enggak berani juga nggak menduga berani mencas seperti itu. mencas seperti Iya. itu. Kita hanya Ini kan bisa dugaan kita aja. Kalau Iya, memang barang itu positif. Karena untuk positif narkoba pun, Bang, ada beberapa banyak faktor. Pernah dengar nggak waktu pas caleg-caleg kemarin itu yang tes kesehatan, tes urin, tes narkoba? Iya. Ada kan sebagian yang positif. Iya, metafetamin karena dia pakai obat apa kan? Dia Resep dokter mengkonsumsi itu. obat dari dokter, Dokter ya. ataupun beli di apotek kayak obat sakit gigi. Iya. Itu kan ada zat Metafetaminnya. yang menyebabkan positif ketika di tes urin gitu loh. Jadi makanya saya katakan, makanya tidak sekonyong-konyongnya itu tes urin itu kita hilang dalam satu hari apabila kita tidak melakukan hal itu, kita perdebatkan, Iya. kita punya proses, kita punya aturan, apalagi ini memang warga negara asing, pasti jadi perhatian umum, apalagi 400 orang katanya, Iya, Pak. kan ramai itu. Lama itu. Itu kalau dikumpulkan di sini tak muat ya. Enggak muat. Jadi itu yang menjadi apa kita. Kalau nggak ambil satu-satu mau berapa lama, mau berapa jam. Sedangkan dia diinterogasi itu memakan waktu. Oke lah, berapa banyak orang yang di sana. Berarti semua polisi itu yang Tapi melakukan itu. konser itu tuh ribuan loh. Hah? Dihadiri oleh ribuan orang. Iya, itu dia. Yang 400 orang itu kita ambil, mau 400 polisi yang mengangkat orang itu. Udah nampak polisi itu berkurangnya.
personilnya berapa orang yang diturunkan? Ya kan nggak satu hari itu bang. Iya 2 hari itu Kalau turun. dalam beberapa postingan itu, dia melihat beberapa orang pada hari pertama, kedua, dan ketiga ada yang diangkut. Jadi Iya. istilahnya enggak sehari itu diangkut langsung 400 orang. Enggak Iya. sekaligus. Kan bertahap kan. Ya, Iya bertahap. kan. Walaupun melakukan seperti itu, yang bertahap ini minimalnya 1 hari itu 50 orang lah. Ya. Kita anggaplah seperti itu pun berkurang. Tapi itu loh bang, terlepas dari postingan netizen tetangga kita Tetangga, tadi, ya. kita mencoba untuk membenahi negara kita. Benar, Jangan benar. sampai rusak. Karena Benar. negara kita juga negara pariwisata bang. Ya. Negara yang akan dikunjungi oleh calon wisatawan. Ya. Jangan sampai hal ini justru menjadi efek negatif sehingga bakal berkurang wisatawan asing kita gitu, dan tentu efeknya ke masyarakat, Pak. Ya. Masyarakat yang berada di wilayah pariwisata. Dan kita memang berharap ke pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Mengusut tuntas ya, benar Mengusut itu. tuntas hal ini, apakah memang benar yang dikatakan oleh netizen tetangga Ya. kita tadi. Heeh. Kalau memang itu tidak benar, sampaikan nota protes, atau memang diproses yang buat postingan tadi. Kan ada aturannya bang, lintas negara tadi itu kan. Karena ini sudah mencemarkan nama baik negara gitu loh. ya. Polisi itu tuh kan institusi negara, Bang. Benar. Instansi negara. Kalau itu yang sudah dicoreng, itu artinya negara di situ yang berbuat. Benar. Dan harus diselesaikan masalah ini gitu loh. Dan memang kalau itu benar, ini nih kalau itu benar, tolong tegas terhadap anggotanya. Jangan sampai membiarkan anggota kepolisian oknum lah gitu. atau oknum berbuat untuk mencemarkan negaranya sendiri. Iya. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja bang. Kelihatannya ya. Bisa Untuk kita saat ini bahas. kita bahas. Dan kita memang lagi nunggu juga bagaimana hasil penyelidikan dari kepolisian. Dari panitia juga ya. Terakhir tadi kan memang lagi Diusut ya. diusut, ditanya ke anggotanya apakah memang ada kejadian tes urin tadi atau dipaksa tadi atau pemerasan tadi. Itu saya yakin pihak kepolisian kita cukup profesional saat ini. Yang kita harapkan juga kita menunggukan hasilnya secepatnya, mudah-mudahan ini bisa membuat citra polisi kita jangan sampai tercoreng dalam hal ini. Iya. Kita kita dukung polisi Republik Indonesia kita untuk memberantas ini, dan juga usut sampai tuntas yang seperti itu kalau itu memang benar gitu. Dan kalau tidak benar, cepatlah untuk memberikan klarifikasi ataupun nota memberikan nota keberatan ataupun nota kepada itu gitu. Seharusnya kalau itu kan kalau negara kita kan undang-undang ITE ya, mencemarkan nama baik. Benar. Dan harusnya ada aturan antar negara seperti itu. Nah, itu. Oke guys. Oke, itu aja mungkin yang bisa bertemu lagi dengan kami di minggu berikutnya di acara Bual Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.